Sambil menunggu ya, teman-teman. Jangan lupa follow IG-nya Ebis Memang. Udah ya. Iya, komentarnya ya yang baik-baik biar ada garansi nanti. Mas bisa dimulai nggak Mas ini Mas? Ya saya nunggu kamu selesai nelpon loh. Oh, baik ya oke baik. Share screen sekarang, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Epistima dan terima kasih atas kepercayaannya mengundang saya untuk berbagi di sini di 1 jam ke depan. Saya minta teman-teman untuk yang Zoom itu dibuka aja kameranya, nggak usah malu-malu ya, dibuka kameranya karena kebetulan kan saya tidak ada di lokasi ya, jadi saya ingin melihat satu persatu ini Romes ini yang mana, apakah Romes yang saya kenal gitu loh. Ini kalau Kaisar sih saya udah kenal ya. Ini ada Dika, ini Dika siapa? Apakah Dika yang saya kenal atau tidak gitu. Ini eh, apa harus saya pastikan ini semua teman-teman adalah teman-teman yang saya kenal dan teman-teman advokat yang benar-benar serius sesuai dengan mandat proyeknya Mas Asep. Ini pengacara muda itu adalah penerus estafetnya Mas Asep ini. Ini jangan salah kalian, ini Mas Asep ini punya nilai-nilai yang tidak apa Mas? Jangan lebay. Jangan lebih. Materi, langsung materi. Baik langsung materi ya. Ini nggak mau rugi amat ini ya festival, nggak mau rugi. Kecuali kamu Bentar, sampai 2, oke. bentar Mas, saya ini barusan sidang mediasi dengan orang Papua habis dimarah-marahin, ini sampai sini dimarahin senior pula ya kan, repot ini. Baik, saya share aja lah daripada kena omel lagi nih. Oke. Nah, ini kebetulan saya kebagian materi soal teori kasus ya. Nah, materi soal teori kasus. Ini bisa dilihat ya, bisa dibaca ya. Ini ya. Ya, bisa. Di masing-masing laptop bisa. Baik. Mas, saya mau boleh tahu kalau pesertanya ini ada berapa region, Mas? Ada Sumatera, Jawa, dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. ada 3, ada 20 ya? Ya, 20. Ada Dari 20. beberapa provinsi ya. Baik, terima kasih ada 20. Baik, lanjut ya. Jadi karena teori kasus ini sebetulnya teori materi yang saya usulkan ke Mas Asep karena materi ini penting sekali ya. Bahkan ada satu sesi khusus itu membahas soal bagaimana menyusun teori kasus. Jadi kalau teman-teman berpraktek di pengadilan atau berkasus gitu, jadi kalau semakin banyak lawan yang saudara hadapi, maka akan terlihat sebenarnya kerangka berpikir teori kasusnya itu akan berbeda. Nah, di LBH sendiri itu di Kalabahu itu selalu diajarkan apa yang disebut dengan menyusun atau membuat strategi advokasi dengan cara menyusun teori kasus. Ini tidak semua kantor law firm atau tidak semua pendidikan advokat itu diajari menyusun teori kasus ya. Teori kasus itu memang tidak ada definisinya, tapi saya melihat lebih tepatnya adalah teori kasus adalah cara menilai fakta, menilai peristiwa hukum, dan menilai hukum pembuktian. Ini ada 3, ya, ada 3. Cara menilai fakta, cara menilai peristiwa hukum, cara menilai fakta hukum, menilai peristiwa hukum, dan menilai hukum pembuktian. Nah, saya mau nanya teman-teman, apa perbedaan fakta hukum dan peristiwa hukum? Ada yang bisa ngomong? Nih, daripada saya sebut namanya ini, apa yang disebut? Apa perbedaan lah peristiwa dan fakta hukum? Di sini ada Rahma nggak? Ada Rahma dari Kalbar itu. Mana Rahma? Ya, silakan Rahma. Mana Rahma? Ngomong dari mana nih, Pak?
Rama, kamu sebutkan apa yang disebut dengan fakta hukum, peristiwa hukum, apa perbedaan dari peristiwa dan fakta hukum itu? Kamu kumpul dengan saya udah sebulan, masa nggak bisa bedain gitu? Apa yang bisa saya tambahin? Apa? Yang lain bisa membantu Rahma. Apa itu yang disebut dengan fakta hukum dan peristiwa hukum? Nanti jangan sampai gugatan kalian itu isinya fakta doang, peristiwanya hukum kan ada gitu loh. Mm-mm. Ini ini pendidikan dasar ya, pendidikan dasar ya. Menilai fakta hukum, menilai peristiwa hukum, dan menilai pembuktian hukum. Ini penting sekali di dalam dalam sidang pengadilan. Itu banyak sekali saya temukan ya, karena saya rata-rata itu eh, 12 sampai 20 gugatan lah kira-kira yang ya, yang kita sering digugat itu. Kita digugat itu sekitar 15 sampai 20 gugatan per tahun gitu. Jadi saya bisa melihat oh ini faktanya adalah fakta-fakta yang tidak berhubungan dengan satu yang lain dan tidak relevan. Terus satu lagi peristiwanya juga bagus. Jadi kira-kira kita bisa menilai antara fakta dan peristiwa hukum. Jadi perbedaannya adalah apa itu fakta dan peristiwa hukum. Dika, Dik, kamu Semarang, kamu harus tahu nih. Kamu jangan main game aja terus nih, mentang-mentang di laptop ini. Apa itu Dik, fakta dan peristiwa hukum, Dik? Kedengeran nggak Mas? Pakai itu. Akhiri aja. Kalau kamu nggak usah dibuka, langsung. Kalau hemat gue ya Mas, berkaitan dengan peristiwa hukum itu, mungkin aku akan menganalogikan bahwa adanya operasional eh, perusahaan yang kemudian dari operasional produksi itu mengakibatkan atau berdampak mengakibatkan pencemaran. Nah, fakta hukumnya adalah adanya pencemaran lingkungan yang kemudian pencemaran itu dia ber dia dia mengakibatkan atau berdampak terhadap masyarakat. Nah, itu analogi sederhana berkaitan dengan fakta dan peristiwa hukum. Itu Mas Munir. Oke, saya berikan contoh paling gampang lah. Gini aja deh. Ada seorang perempuan dan laki-laki di kamar hotel. Apa itu peristiwanya? Mana itu faktanya? Satu ya ini, perempuan dan laki-laki di kamar hotel tertutup. Ya, ditutup. Fakta dan peristiwanya itu apa? Apa faktanya? Apa peristiwanya? Oke, tadi kan Dika juga bilang gitu. Oke, kita skip lah. Ya, kita next saja. Nah, daripada nanti 1 jam nanti Mas Hasan bilangnya rugi dong kamu. Gue cuman bayarnya cuman fakta dan peristiwa doang gitu loh. Oke, kita next saja, next ya. Mana tadi slide-nya ya? Kita next saja, next ya. Eh. Oke. Nah, ini apa contoh lagi. Ada seorang perempuan hamil masuk ke sebuah toko serba ada, kemudian ia keluar tanpa membayar dengan membawa 1 kaleng susu. Ya ini coba ini teman-teman harus bisa menjelaskan probabilita peristiwa ini apa. Peristiwa apakah ini? Ada seorang perempuan hamil masuk ke toko serba ada, keluar tanpa membayar dengan membawa sekaleng susu. Peristiwa apakah ini? Dan jelaskan. Ayo deh, saya butuh 5 pendapat aja deh yang mewakili. Aduh. Silakan, Greg. Kasih pendapat. Jadi kalau ada perempuan hamil masuk ke toko serba ada, ya dia keluar tanpa membayar, lalu tapi dia membawa sekaleng susu. Peristiwa apa ini? Ya, terima kasih Bang. Peristiwanya peristiwa hukum. Dan Ya, peristiwa hukum. Tapi apa? ya, Apakah saya ini, menjelaskan dua
Yang pertama, dia mengambil barang dengan cara melawan hukum atau mencuri dalam hal ini. Itu Pencurian. Pencurian ya 362 ya. Oke, fakta terus. pertama. Yang kedua, bisa saja dia tidak mencuri. Ya, kenapa teman-teman lupa? Tapi bisa saja dia dalam keadaan gangguan jiwa misalnya. Oke. Oke, terus Nah, misalnya dia dalam keadaan gangguan jiwa, terus kemudian atau dia mengalami amnesia misalkan, terus kemudian dia bawa itu sampai di luar, oh saya ada bawa barang ini. Padahal dia tidak, kelupaan maksudnya. ya sorry, Kelupaan maksudnya. Nggak ya sengaja. bisa kelupaan atau memang dia sedang dalam gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya. ODGJ ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi nggak? Ini ada 3 nih. Ada dia bisa kena pencurian 362. Dia bisa lupa membayar ya ke alpanya. Atau dia dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf lah ya kira-kira. ODGJ. Ada lagi nggak? Ya, saya punya asumsi berbeda. Ini. Iya, silakan. Benar, ini asumsinya harus banyak. Apa? Kalau asumsi saya bisa jadi bahwa dia sudah membeli susu sebelumnya waktu mau masuk ke toko itu, lalu ya tidak apa ketika dia keluar tanpa membayar, tapi dia membawa susu karena dia memang sudah membeli susu sebelumnya dari toko yang berbeda. Itu Oke. alternatif. Oke, bagus, keren ya. Berarti sebelumnya dia masuk ke toko itu pun sudah bawa susu, udah beli susu ya kan? Jadi ngapain dia bayar? Oh, dia belinya di toko yang lain. Oke. Ada lagi nggak? Ada Satu orang lagi deh. Apa? Itu suaranya bisa dimatiin nggak itu? Ininya. Punya siapa yang hidup? Oke, sudah. Lanjut. Yo, oke. Apa asumsi lain? Asumsinya adalah Yang dia lain pemilik ya? toko. Hah? Dia pemilik toko. Yang punya toko? Bisa jadi kan? Ya. Dia yang punya toko maksudnya? Ya. Oke, yang punya toko. Oke, jadi yang punya toko berarti barang dia punyanya dia semua lah ya, diambil lah ya. Kira-kira nggak perlu bayar orang yang punya gitu kan. Oke ya. Oke, menarik ya. Inilah sebetulnya bayangan teman-teman melihat Satu lagi yang bicara, Nur. apa? Satu lagi yang mau bicara. Oke, silakan. Jadi di kasus ini kan dia bilang masuk ke dalam toko. Yang pertama dia belum tentu mau belanja, ya kan? Yang kedua dia sudah membawa kaleng susu, karena dia tidak dibilang di sini dia cuma masuk ke toko serba ada, tapi tidak dibilang dia mau berbelanja atau tidak. Dan dia tidak juga menyebutkan apa barang yang dibawa ke dalam toko tersebut. Jadi ada beberapa peristiwa hukum, peristiwa di sini, tapi belum tentu itu peristiwa hukum. Nah, jadi bisa dianalogikan ini ada peristiwa hukum, dan bisa juga ini tidak ada peristiwa hukum dan juga tidak ada fakta hukum di sini. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman, ini keren banget ya. Ini saya nggak bisa hadir ke sana nih. Kalau bisa hadir ke sana kayak lebih seru nih. Ya, kayak gini lah. Oke, kira-kira begitu. Satu perselisihan cara pandang teman-teman terhadap teman-teman yang lain terhadap satu peristiwa yang sebetulnya sama begitu. Jaksa pasti bilang 362 pencurian. Kenapa? Karena dia keluar dari toko tanpa membayar, tapi bawa satu kaleng susu 362. Masuk nggak? Masuk probability-nya. Tapi kita bilang lupa. Bisa kita bilang bahwa dia gangguan jiwa. Atau sebetulnya tidak jelas, dakwaan jaksa tidak jelas. Mana peristiwa hukumnya? Mana dia mengambilnya? Oh, nggak jelas kok, yang terakhir dia bilang begitu kan. Ya begitulah sebetulnya. Bagaimana kita menyusun strategi teori kasus itu ketika dihadapkan pada satu peristiwa, kita berhadapan dengan orang dengan asumsi sendiri, kita dengan asumsi sendiri. Oke, kita next. Nah, ini ada 2 peristiwa hukum ini. Ada 2 peristiwa hukum.
Padahal ada satu peristiwa, tapi dua perspektif. Ya, satu, masyarakat selalu bilang, ini teman-teman di Sumatera ya, kalau di Sumatera terjadi kebakaran, LSM, masyarakat dan pemerintah selalu bilang ini merugikan kesehatan. Adanya kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, adanya korban jiwa meninggal. Tapi apa argumentasi yang disampaikan oleh perusahaan? Korban, iya enggak, teman-teman di Sumatera? Perusahaan itu korban, teman-teman yang lain lah. Ya, selalu disampaikan ada dua argumentasi. Satu bilang bahwa ini merusak lingkungan, merugikan perekonomian negara, taruhlah begitulah, atau menimbulkan kerugian jiwa. Perusahaan selalu bilang korban. Satu. Yang kedua, pelakunya orang lain yang tidak ditemukan. Ya enggak, teman-teman? Romes nih mana? Romes nih. Ini orang Kaisar juga sama ini. Ya, selalu begitu kan? Romes ya. Korban itu kan. Apa teori yang mau dibangun? Iya kan? Teori yang dibangun adalah ini kan teori kasus kan ingin menunjukkan bahwa siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab. Pemerintah, masyarakat, LSM bilang perusahaan. Perusahaan bilang saya korban. Pelakunya adalah yang tidak diketahui. Mana ada. Gitu. Nah, ini dua teori kasus yang berbeda. Selanjutnya begini. Ini teman-teman, saya coba ulang lagi ya satu fakta. Ini ada satu kebakaran hutan. Kira-kira yang selain yang tadi saya sampaikan tadi bahwa kebakaran hutan itu merusak lingkungan, ya. Selain perusahaan tadi bilang bahwa mereka adalah korban, kalau kita diminta sebagai pembela lingkungan, kira-kira teori hukum apa yang mau kita sampaikan ke publik atau mau kita kemas menjadi suatu peristiwa hukum? Pertanyaan satu. Yang kedua, untuk menunjang memperkuat argumentasi kita, kira-kira bukti apa yang kita perlu perkuat? Ya. Yang ketiga, fakta apa yang mau kita sampaikan? Yang keempat, kelemahan dan kekuatan apa? Bagaimana dan mengatasinya argumentasi itu? Jadi ada 4 ya. Bagaimana teori hukum kita? Apa bukti yang diperlukan? Fakta apa yang mau disampaikan? Kelemahan dan kekuatan argumentasi apa yang kita bisa prediksi? Bisa jawab nggak kalau ada peristiwa ini? Nggak ada ya. Oke lah, kita bikin kelompok aja deh. Saya mau bikin kelompok. Kalian harus belajar beneran ini. Ini kan ada 20 peserta. Ya nggak Mas Asep ya, teman-teman ya? Ada 20 peserta ya? Ya, 20. 20. Bikin 4 kelompok. Saya butuh 15 menit aja deh. Bikin 4 kelompok. Tentukan kasusnya. Bikin teori kasusnya. Ini kira-kira ininya. Petunjuknya. Buat teori kasus. Ya, kita bikin teori kasus. Apa kelemahannya teori kasus itu? Kelemahannya itu bisa diukur dari kira-kira lawan menyerang kita dari sisi mana. Yang kedua, perkiraan teori kasus lawan, apa argumentasi serta bukti yang untuk mementahkan teori kasus lawan. Nah, bikin 4 kelompok, 4-nya case-nya yang famous ya, yang familiar ya. Contoh, Verdi Sambo. Ya, kalau ada 4 ya. Yang kedua, kasusnya Peggy. Yang kedua lagi tolong carikan yang kasusnya yang kira-kira kita bisa mengerti. Ya. Tolong carikan Bapak sebagai teman-teman sebagai pembelanya, buatkan teori kasus, kelemahannya apa? Ya. Kelemahan teori kasus kita apa? Yang kedua, kira-kira teori kasus lawan itu apa? Apa argumentasi untuk mementahkan argumentasi lawan? Anda bisa pakai ini. Ukurannya bisa pakai ini. Jadi kita bukti apa, fakta apa yang mau disampaikan, kelemahan
dan kekuatan argumentasi itu apa. Paham ya? Paham nggak? Oke ya. Saya kasih waktu 15 menit. Bagi 4 kelompok, nanti presentasi satu-satu ya, kita challenge teori kasus itu. Jadi ya 4 kelompok, tapi jangan Sumatera jangan kebakaran hutan ya. Ini udah sering kebakaran hutan itu, teman-teman yang lain ya. Ya, yang ini mungkin agak famous di depan mata kita itu agak sering kita dengar itu ya Verdi Sambo, Peggy, 2 lagi apalah kira-kira ya. Nanti tolong teman-teman buatkan teori kasusnya, kelemahannya apa ya dari teori kasus yang kita lawan, kira-kira buktinya apa untuk kita sampaikan, kelemahan dan kekuatannya apa. Kita perkirakan kira-kira lawan memakai ininya apa. Bocoran aja kira-kira beginilah. Peggy itu kita selalu bilang, pembelanya selalu bilang ada unprocedural conduct di situ. Tapi lawan selalu bilang adalah mereka kelompok preman dan lain-lainnya lah, kira-kira begitulah. Mereka ada kelompok preman, mereka ini, ya kira-kira ingin menjatuhkan ini mereka. Ini satu contoh. Oke ya, kita mulai dari sekarang, kita akan ketemu jam 11.45 lah, 48. Presentasi satu, kita lihat mana teori kasus yang paling bagus. Oke ya, kira-kira begitu ya. Tunjuk satu orang untuk presentasi. 15 menit. Tentukan kasusnya, bikin teori kasusnya. Terima kasih. Itu 1 sampai 4 ada nggak ya? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4. Dua, tiga, dua, Ya. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 mau di mana? bebas. 3 Mas, ya. 15 menit ya, 15 menit. Harus pakai laptop ya, ininya ya. Buat PowerPoint-nya. Dua. Oke. Tiga di dalam ya, guys. Tiga di dalam ya. Suara. Ayo. Arahan kedua aja. Dua aja ya udah. Langsung bikin PPT. Ya. Bentar ya. Ini aja dipakai. Pembayaran dari mana sih?
WWF Pak. Yang akhirnya bakal jadi modul baru diproses. Baru sudah transfer. Sudah sisanya masuk lagi. Ini aku lagi cek di internet. Ada berapa titik download di apa? Kelalaian Ini nggak Bang? Bacanya kita tergantung point of view-nya atau kita gabungkan itu. maksudnya Saatnya di sini kan tadi beliau sampaikan bahwa ya, posisi kita ini bikin sebagai dua argumen, maksudnya argumen kita tentang kasus itu sama kira-kira lawan pakai apa. jadi dari sudut pandang yang berbeda tuh Ya, ya. ya. Ada yang nggak mute ya. Kronologisnya kan dia bagi tentara, dia yang di awal. Ya ini kira-kira bencana alam. Bencana alam. Jadi pertanggungjawaban pengrusakan dan itu kan bukan di kami. Nah, gitu. Padahal kalau Teman-teman bisa pakai ini aja ya, form-nya ya gini ya. Halo. Ini pakai tabel seperti ini yang saya share ini. Oh, pakai template aja. Ya, pakai template ini kayak gini aja. Kita teori kasusnya apa, nanti ini harus di atas nih. Ini kasusnya apa ya. Katanya semburan lumpur yang menenggelamkan rumah warga tadi. Jadi faktanya kalau dari tahun ini lah aku sih enggak sih, tapi ini siapa yang kayak ini sih? Ya bisa ini demam. Ya akhirnya gimana? Ya, ini dalam juga nggak kayak kulit yang lain kan.
Ya, Kalau yang lain cuma gatel ya. ya, dan itu sebagai efek. Kan dia sakit juga ada salahnya. Kayak nilu-nilu, pegel. Bang Munur, Jangan apa-apa. Mas, Bang Musnur, Jangan itu kok apa-apa. nggak ada fakta hukumnya? Hmm? Nggak jadi ya? Berarti teori sama kelauhan aja kan? Ya fakta hukumnya kamu sampaikan di kasusnya apa? Kamu sampaikan faktanya dong. Oh, oke. Ya, Gitu. jadi kasusnya itu kan kamu sampaikan faktanya baru teori kasusnya apa gitu loh. Kalau di yang itu juga pernah jadi ada indikasi bahwa ketika di negara ada orang atau ada rasa yang berubah dari ibu air. Kalau tanah juga bisa sih, bagian aja. Apakah ada gempa kecil selama penggusuran? Meletakkan rumah, kalau pagi di jalan di misalnya ada perumahan biasa dia efeknya kayak jam berapa jam ya, ada rumah yang berapa gitu, dan itu juga ada jalan kan. Nggak apa-apa. Oh, itu mana? Di kampus. Ah, enggak. Di itu, di rumah. Ada partisipasi Ada ini enggak penolakan juga, maksudnya memang ada modal kontrak. Ya, penolakan juga yang coba udah ada ada nginepin kan waktu iya tapi ketakutan sebenarnya kenapa dari itu udah nggak ada masih zaman kalau di hijau nggak ganti-ganti dari pintunya kan enggak ditutup sama dia atau di antar mbak tutup kan kok nak keluar itu terus mesti deh tapi kalau orang yang cepat betul banyak yang suka untuk itu terus tak mbak jangan bikin takut ya tak setel kemurota tetap besok tak setel kemurota kan dalam keputusan tadi masyarakat walaupun tadi dari harapan di bawah kekuatan apakah Wando udah pernah Latin mana juga ada beberapa lo mbak Jogja loh di Jogja ada oh iya
Yang nominalnya itu Oh, tadi Fafa ada tak suka ini. Fafa. Udah. ya Ini ada di sekolah kalau lagi sama Mama Angkat. RRI suka makan. bukan itu ada intern yang maksudnya bukan di ini Rasa dibayar. iya RRA yang di sana aku ada yang intern orang itu satu Daftarin nanti. Hah? Nggak tahu, nanti aku tanya ini kalau misalnya Tanya ya. Di Jakarta apa Bogor? Jakarta apa Bogor? kalau yang intern di sono Gimana? Gimana? di coaching Astagfirullah. 27-28 nanti ada hari ada betul Harus ketemu sama yang punya duit. bukan aku yang punya duit. Apa tahu diperpanjang. Ini apa workshop planning buat 2025 tahun kemarin Si normal itu semua Cuma satu-satu. Saya bawa 2 lah saya bayar. Workshop planning ya. maksudnya mau perizinannya itu. Maksudnya tapi biar itu misalnya. Itu masalahnya. Ya saya bisa kabur. Di apalagi nanti kalau yang ini ya Padahal saya mau ikut upacara bendera di kemarin. Kok saya bintang ke Sumatera Utara. emang ini di sana jadinya Nggak jadi tahu. katanya hybrid pak Nggak tahu. bisa juga ikut tapi hybrid dari Cibinong Emang Jokowinya ke sini. Ya kalau Jokowi nggak ke sana saya lah yang kesana. Biar saya urusin dulu. jadi kenapa pada Yang dua itu. yang buat Udah tanya. terakhir Sama pak Pak Dirna. pas mau nanya Ya. kenapa Cek dulu. Jadi biar ini sebenarnya sih udah bekerja cuma belum selesai lihat. Gitu. Apa? Pak Bukan. Oh, ketua nih. Tidak berarti eksekusi aspek-aspek yang menggambar. Ya salah satunya. Investor itu masuk. Ya kan itu perjanjian atau istilahnya semacam legalisir lah untuk ditandatangani gambar supaya dia bisa berhenti sudah Boleh? ya hal-hal seperti itu ya yang terus ya ini sebenarnya jalan-jalan ke sana kembali pertemuan tadi itu pelanggaran Berarti itu sudah dipecat. itu kacang ini misalnya asam oh emang sehat Berarti dipecat itu sebetulnya. ya pecat dalam arti di balik cerita itu sebenarnya sudah tidak dikehendaki tapi kan dia sifatnya mundur itu sebenarnya tidak sesuai dalam hal performance ya. sudah itu yang masuk kan Raja Juli ya Raja Julid tadi absurd banget kan Julid itu apa sih sebenarnya sok pengen tahu atau apa Boleh itu suka nyinyir nyala, nyinyir suka nyala orang. misalnya sering Julid amat sih saya kira itu dia ini suka pengen tahu gitu nah itu Suka kepo kepo. itu sama kayak nyinyir cuman sebenarnya itu bahasa apa bahasa Inggris bahasa Indonesia Bahasa anak muda yang tua bahasa netizen ya tapi dari mana akar bahasa itu kok bisa ada keluar istilah julid gitu saya tanya istri saya julid ya dia jawab tapi saya kok merasa nggak nyinyir itu nggak ada di nyinyir nggak nyinyir ya kalau nyinyir masih ada kayak gini ya dan nyinyir
bahasa kita apa? Contoh. Jelek tuh mereka punya istilah skippy. Jelek banget skippy toilet. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris. Bisa Inggris itu? Skippy Iya, toiletnya, tapi bahasa Inggrisnya tuh udah bahasa Inggris bukan yang kasar, bahasa Inggris dari istilah gitu. Slang. Kok skibidi sih? Bagus itu awalnya karakter itu waktu sama dia itu karakter itu tuh sama dengan jelek artinya semua sesuatu yang jelek. Tapi di orang Inggris nggak pernah pakai istilah itu. Itu tuh sudah Yang orang Inggris itu bilang skibidi gitu. Iya. Tapi berarti kan kita niru kalau itu. Oh iya. Bukan yang dia Kalau ciptakan jelek sudah, sendiri. kalau jelek memang sendiri. Terus kalau nggak masuk tuh kuring. Nah. Kelompok gue langsung kasih bang. Oh iya. Dan bisa kita yang langsung nitip. Oh iya. Ya. Terlalu benar sih. Jadi nggak tahu. Kalau jelek Pak, gen apa itu umur berapa? apa yang berani? Era ini remaja. SD. Kalau yang remaja-remaja masih gadget. Gen apa? Sebelum Gen Z, Gen Y. Iya kita. Kamu Gen Y. Iya. Terus Gen apa lagi setelah sebelumnya lagi? Ini milenial kita Z, Y. Y. Atau bisa disebut kolonial lah. Kalau Di dulunya lagi Bu, yang baby itu. baby boomer, Itu apa? ya itu baby boomer tuh X. yang Macam saya. enggak, Enggak. bukan baby boomer. Ya, itu bukan. Bang Emil tuh baby boomer. Ya. Asap Y kan? Jadi peminat per 10 tahun itu apa enggak? Nah itu aku nggak ngerti. Tapi sih yang paling kelihatan teknologi. Melek sebelah. Ya. Jadi itu ada teknologi atau tapi kan tidak secanggih anak-anak milenial. Ayo kalau tahu box ini itu Pak. Tidak bilang-bilang. Ayo, Iya ya. Ya, udah bisa. Oh, sudah. Ayo. Mari. Yang lu Bapak sudah Lolos tak? Dapat porsi musik modal. Gas, mic-nya kan? Pengen tertarik. Pakai tisu lah. Halo. Pak Mundur sudah siap? Siap lah Mas, siap. Aku di sini aja kok. Jadi kami persilakan Pak Mundur mengorganisir presentasi kelompok, silakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Siapa yang siap? Teman yang sudah siap nih teman-teman. Kelompok berapa? Wah, boleh kelompok 2 boleh di share screen ya, karena silakan share screen, sampaikan case-nya, kira-kira teori kasus apa yang kalian mau bangun, teori kasus lawan apa yang kalian perkirakan, kelemahan dan argumentasi apa yang kalian sudah sepakati teman-teman. Kalau ini oke, kita tutup sesi ini dengan riang gembira ini, beneran ini. Tapi kalau teori kasus kalian tidak oke, saya ulang lagi tahun depan Mas Asep harus bikin lagi nih. Silakan kelompok 2 ya. Karena pelatihannya di Raja Ampat. Raja Ampat, betul. Tapi jangan disuruh saya Zoom Mas, repot ya kan. Untuk Muhnur Zoom aja ya repot ya kan. Monggo silakan kelompok 2. Sampaikan peristiwa fakta hukumnya. Oke, gini ya, ini teman-teman ya. Fakta dan peristiwa hukum itu begini. Kalau tadi siapa tadi Dika sampaikan ada pencemaran, ada lain-lainnya. Ciri pokoknya adalah peristiwa dan fakta hukum adalah kalau disebut peristiwa itu satu harus ada akibat hukumnya. Peristiwa itu. Yang kedua, disebut peristiwa hukum kalau dia rangkaian dari beberapa fakta saling berkaitan, itu peristiwa hukum.
Kalau fakta-fakta itu tidak saling berkaitan, maka tidak bisa disebut dengan peristiwa hukum dan tidak ada efek hukumnya. Nah, itulah perbedaannya ya teman-teman. Nah, ini silakan, monggo. Ini bisa pakai template yang saya kasih nggak ini yang? Nggak bisa ya? Udah dibikin ya, udah monggo, silakan. Oke. Ya, pokoknya. Mohon izin Bang Nur dan kawan-kawan sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mas, saya terdengar. Oke, Aman. terima kasih. Jadi kawan-kawan dari kelompok 2 yang tergabung dalam aliansi Advokat Muda Peduli Lingkungan, kita mengangkat kasus tentang semburan lumpur lapindo. Ya, jadi beberapa fakta yang kita temukan adalah pertama adanya aktivitas yang dilakukan oleh PT Lapindo saat itu, kemudian yang melakukan pengeboran, kemudian selanjutnya dari pengeboran itu ternyata terjadi semburan lumpur panas, dan selanjutnya fakta selanjutnya sampai hari ini tercatat terdapat 19 desa yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang tenggelam. Dan menurut justifikasi kami ini merupakan bentuk peristiwa hukum atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Lapindo tadi dari rangkaian fakta mulai dari pengeboran, kemudian semburan lumpur panas, dan terdapat beberapa wilayah masyarakat khususnya 19 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang tenggelam hari ini. Namun kalau kita melihat tadi habis dari diskusi dengan teman-teman ini, kita bisa menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama adalah triviability, pertanggungjawaban mutlak yang harusnya bisa diterapkan dan diberlakukan kepada PT Lapindo. Namun hari ini yang menjadi kekesalan kami bersama yang tergabung dalam Koalisi Advokat Muda Peduli Lingkungan, kita merasa kecewa dengan sikap pemerintah dan perusahaan yang menganggap ini sebagai bentuk daripada bencana alam, sehingga mereka terbebas dari pertanggungjawaban pidana maupun perdata akibat dari pencemaran yang terjadi. Mungkin seperti itu prinsipnya Bang Munur. Kira-kira kalau kalian bilang ini strict liability, argumentasi apa yang kalian mau bangun? Dan kalau teman-teman lawan bilang bahwa itu adalah bencana alam, apa kira-kira argumentasi yang kalian bisa bantahkan? Iya, pertanyaan itu tentu saja sudah kami persiapkan jawabannya tadi. Memang kita menunggu pertanyaan seperti itu. Apa argumentasi teman-teman kenapa kita menetapkan sebagai strict liability? Jadi ini kan merupakan salah satu konsep dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Tadi kita meyakini dari rangkaian fakta yang terjadi ini menghasilkan bentuk kerugian kepada masyarakat yang tentu saja berbahaya semburan lumpur panas itu, Bang. Jadi kalau dalam pasal 88 itu kan ada beberapa unsur yang bisa diterapkan untuk menjadi strict liability, yang pada prinsipnya adalah itu dia merupakan B3 berbahaya, beracun, dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua tadi Bang tentang kalau menetapkan sebagai bencana, Bang, ya. Nah, argumentasi kami adalah ini bukanlah sebuah kejadian yang bisa dikategorikan sebagai bencana, karena kalau bencana itu tanpa ada intervensi dari manusia atau dia kejadian alam yang terjadi secara natural. Namun pada peristiwa semburan lumpur lapindo ini bukanlah kejadian yang terjadi semata-mata karena memang siklus alam, tapi ini ada intervensi manusia, khususnya perusahaan yang beraktivitas melakukan pengeboran. Di situ. Mungkin begitu, Bang Nur. Saya nunggu aja deh kalau sampai selesai, nanti kalau ngomong dia bilang ya itu ya saya tunggu gitu loh, repot gitu. Ada lagi nggak tambahannya? Ya, tambahannya ini orangnya ya hal yang memperkuat argumen kami tadi bahwasannya dari tadi ini bahwasannya secara bukti bahwasannya memang sembarang lumpur panas itu keluar tepat di lokasi pengeboran.
ada alat ukurnya gitu. Nah itu sangat mendukung ya kalau argumentasi kami itu bisa menjadi fakta hukum karena berkesesuaian dengan peristiwa hukum tadi. Artinya sebaran ukuran pintu tadi itu keluar itu emang apa akibat dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan. Itu tambahan dari kita. Mungkin teman-teman dari kelompok 2. Udah keren itu. Tapi gini, oke lah argumentasi itu sementara karena mepetnya waktu oke banget. Cuman teman-teman, kita kira-kira dari semua argumentasi itu kebutuhan bukti apa yang kita bisa inventarisir dari semua argumentasi itu? Bukti apa yang harus kita punya? Ayo. Ya, kalau dari menurut hemat kami Bang, tadi yang kita butuhkan adalah pertama terkait dengan dokumen perusahaan mulai dari konsesi dan luasan biaya operasi produksi mereka. Itu satu untuk bukti bahwa barang itu memang ada. Ya, oh ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kita butuh juga pendapat ahli untuk bagaimana memperkuat argumentasi kami terkait dengan pencemaran lingkungan atau setidak-tidaknya memperkuat terkait konsep reliability yang akan kita angkat Bang. Akan ditambahkan oleh Bang Pimen selaku kuasa hukum. Ya tentunya kita butuh alat bukti hasil valuasi kerugian yang dikeluarkan kerugian terhadap masyarakat yang terdampak untuk memastikan berapa seharusnya PT Lapindo itu mengganti atau melakukan pemulihan terhadap lingkungan. Itu tambahannya ya. Ya, mungkin teman-teman juga butuh ini ya, dokumen AMDAL ya, dokumen AMDAL yang paling gampang. Dokumen AMDAL. AMDAL ya. Dokumen AMDAL. Oke ya. Saya pikir sementara bolehlah argumentasi itu. Terima kasih, ini karena tidak ngomong strategi tapi ngomong bangun teori kasus. Yang teori kasus itu sebetulnya belum ngomong strategi. Oke, ini ya kelompok 2. Siapa lagi yang selain kelompok 2 yang sudah siap? Kelompok 1, 3, 4. Teman-teman yang lain bisa membantah nggak teman-teman yang lain? Sorry, sebelum ke kelompok yang lain. Ada nggak satu komentar dari kelompok lain di luar kelompok 2? Untuk mematahkan kira-kira atau untuk membantu teman-teman kelompok 2 memperkuat teori kasusnya. Satu komentar aja, ada nggak? Ya kalau nggak ada kita skip di kelompok selanjutnya. Oke, baik saya akan coba dari kelompok 1 sebenarnya Mas Nur, tapi saya akan coba sampaikan 2 perspektif untuk menguatkan dan dalam perspektif pelaku usaha juga untuk melemahkan. Dalam konteks kemudian menguatkan, hal pertama agak jauh dari sini. Hal pertama yang harus kemudian Agak jauh dari speaker. Hal pertama yang harus kemudian disegerakan oleh tim kuasa dari atau dalam hal ini organisasi lingkungan ataupun yang melakukan gugatan adalah pertama membuktikan abnormally dangerous activity-nya. Karena ini adalah salah satu, kita punya 2 beban pembuktian di dalam RL. Satu adalah abnormally dangerous-nya, kemudian adalah membuktikan kerugian dan kausalitasnya. Karena walaupun kita tidak dibebankan pada pembuktian unsur kesalahan, kausalitas ini tetap wajib untuk kemudian dibuktikan di dalam strict liability. Nah, maka dalam konteks menguatkan, hal yang harus kita bangun adalah argumentasi dasar. Pertama, di dalam dokumen andalnya atau analisis dampak lingkungannya. Apakah ada dampak penting hipotetik yang pasti terjadi dengan proses operasi produksi ataupun proses eksplorasi atau produksinya di situ.
Ketika ada dampak penting hipotetik, maka dokumen ini bisa dijadikan landasan penguat bahwa ada kausalitas di sana. Nah, maka itu yang pertama. Kedua adalah ahli di bidang lumpur lapindo ya. Ahli di bidang itu yang perlu menguatkan argumentasi bahwa semburan itu hanya bisa dilakukan dengan aktivitas pengeboran dengan jangka berapa dan lumpur itu hanya bisa dikeluarkan dengan galian yang seberapa dalam. Dengan keterangan ahli yang spesifik di bidang itu yang memiliki sertifikasi, maka akan bisa menguatkan. Tapi dalam konteks melemahkan, kalau saya di posisi sebagai perusahaan, saya kan akan mencari dua hal ya. Pertama adalah membuktikan keadaan force majeure-nya. Artinya ada keadaan yang force majeure di situ. Maka sebagai perusahaan, hal yang pertama dilakukan adalah membuktikan bahwa itu bukan suatu peristiwa lingkungan, tapi adalah sebuah bencana alam. Nah, ya, melihat bahwa semua SOP yang diturunkan melalui perizinan, kemudian aturan perundang-undangan itu sudah dilakukan sedemikian rupa, mitigasi sudah dilakukan, tapi kemudian ini terjadi karena faktor alam misalnya. Maka itu adalah alasan yang melemahkan gitu. Kemudian membantah soal kausalitasnya, membantah kausalitas dari argumentasi yang dibangun oleh penggugat dalam hal ini. Nah, mungkin itu, Mas Nur. Terima kasih. Oke, terima kasih, bagus, keren banget ya argumentasi. Tapi argumentasi teman-teman itu memang sudah sering kita lihat dan kita baca ya. Tapi ada satu argumentasi yang perusahaan itu agak lain, yaitu menghindari proses hukum dengan cara membeli tanahnya. Itu bentuk pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawabannya bukan kepada melakukan pemulihan lingkungan, tapi membeli lahan masyarakat. Itu juga sebetulnya menjadi counter attack buat teman-teman bahwa perusahaan ini sudah bertanggung jawab, gitu. Padahal dia menghindari hukuman. Nah, kan gitu ya. Jadi teori kasus lawan kan seperti itu ya. Tapi itulah targetnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan tadi terima kasih sekali untuk masukannya. Saya pikir oke banget ya, oke untuk sebuah membangun perdebatan di publik ya dan membangun perdebatan di pengadilan cukup oke. Ini kelompok berapa lagi nih yang sudah siap nih? 1, kelompok 3, 4. Silakan lanjut. Jangan sama ya kasusnya beda ya. Silakan teman-teman, kelompok berapa yang siap? Oke, silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di sini kelompok 3 mau mengolah kasus geotermal yang ada di Sumatera Utara. Jadi geotermal ini melakukan penertiban lingkungan dan fakta-fakta kerusakan lingkungan dan fakta-faktanya terjadinya keracunan di mana dari tahun 2021 sampai 2024 itu jadi berturut-turut dan selalu tiap tahun itu pasti selalu ada korban keracunan dari kegiatan eksplorasi geotermal ini. Dan juga geotermal ini juga telah memakan korban jiwa di mana pada tahun 2021 5 orang meninggal akibat semburan gas H2S. Kemudian juga ada terjadinya semburan lumpur panas setinggi 30 meter akibat dibukanya wellhead di geotermal ini. Mungkin itu latar belakang pagi. Ya, betul tadi akan disampaikan pada intinya adalah teori kasusnya adalah adanya pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat industri ekstraktif geotermal. Nah, kemudian itu adalah teori kasusnya. Adapun fakta-faktanya tadi sudah disampaikan sama
Andi, ada keracunan, ada korban jiwa, kemudian ada kekeringan sumber air, udara terasa lebih panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada saat proses pembangunan juga ada partisipasi masyarakat yang semu dan terjadi di lapangan. Kemudian untuk bukti itu fakta-fakta dan bukti di lapangan. Kemudian untuk kelemahannya memang pertama kita belum punya scientific evidence di lapangan dan belum mempunyai fakta kausalitas apakah kerugian yang diakibatkan oleh yang dirasakan oleh masyarakat selama ini itu adalah dampak dari industri ekstraktif. Nah, namun tadi berkaitan dengan bukti ilmiah tadi kita bisa mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2023 tentang prinsip asas kehati-hatian, kemudian RTRW KLHS dan proses pembangunan yang tidak partisipatif kita bisa mengacu pada putusan MK berkaitan dengan partisipasi yang bermakna, kemudian Undang-Undang Panas Bumi dan AMDAL. Nah, kemudian berkaitan dengan kekuatan teori kasus lawan diindikasikan akan menggunakan teori kasus bahwa proyek geothermal ini merupakan proyek strategis nasional. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah proyek ini merupakan proyek transisi energi baru terbarukan, sehingga itu yang jadi argumentasi penguat bagi mereka. Namun semua itu perlu dilihat lagi dalam proses pembangunan dan fakta-fakta di lapangan. Kira-kira itu Mas Hendro. Oke, baik. Ini kelompok berapa nih ya, Andika ya? 3. Oke, kelompok 3. Oke. Ini kelompok 3 nih sangat legalistik banget ya. Ini cara membangun argumentasinya. Oke gini. Jadi dari belajar dari kelompok 2 tadi, mereka menggunakan argumentasi yang sangat kuat, yaitu strict liability berdasarkan pada satu aktivitas yang dangerous activity tadi. Itu menurutku oke ya. Yang ini coba kalian teman-teman pasti temukan bahwa apakah industri geothermal itu dibutuhkan di situ. Satu ya, kita harus melihat bahwa ternyata geothermal ini tidak dilengkapi dokumen misalkan, atau geothermal tidak dibutuhkan di dalam di wilayah itu misalkan itu. Atau yang kedua, kita lebih butuh bahwa itu wilayah dilindungi gitu. Itu argumentasi yang lebih banyak aspek perlindungan lingkungannya daripada pelanggaran hukumnya. Ini kan tadi kan kamu kekuatan melanggar Perma, melanggar RT/RW, KLHS, melanggar undang-undang dan lain-lainnya. Tapi argumentasi yang lain, yang tadi kelompok 2 tadi bangun, ini strict liability nih, pertanggungjawaban mutlak. Kalau pertanggungjawaban mutlak ya artinya nggak perlu lagi dibuktikan kesalahannya. Itu oke. Tapi ini coba digali lagi, ini oke juga, tapi menurutku terlalu legalistik mainnya. Jangan terlalu melihat ada pelanggaran hukumnya, pasal ini, undang-undang ini, pasal ini, tapi lihat di aspek lain. Bukan berarti strict liability tidak melanggar undang-undang, tetap melanggar undang-undang 32 gitu loh. Oke, yang kedua, kita mengetahui lawan bahwa lawan mengatakan ini adalah objek vital nasional atau bisalah disebut dengan proyek strategis nasional gitu. Nah, bagaimana cara membantahnya kalau mereka mengatakan ini adalah proyek strategis nasional? Gimana cara argumentasi kita membantah dari sebuah argumentasi lawan mengatakan bahwa ini adalah proyek strategis nasional? Kita juga harus disiapkan argumentasi itu. Bukan hanya soal argumentasi di counter dengan undang-undang bahwa PSN itu melawan undang-undang, tapi argumentasi yang lain yang perlu. Bolehlah proyek strategis nasional itu ada, tetapi ketentuan mengenai lingkungan, ketentuan mengenai sosial, ekonomi itu harus diperhatikan. Misalkan begitulah ini itu. Ada komentar nggak? Ada tambahan nggak dari kelompok 3? Atau ada komentar dari kelompok yang lain memperkuat atau mencoba untuk menambahkan kekuatan atau bahkan bisa kita serang argumentasi ini dari sektor kelemahannya? Ada satu komentar aja dari teman-teman yang lain. Kelompok lain, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Ada komentar? Cukup? Apa nggak berani atau lapar ya?
Udah cukup? Oh cukup ya. Kalian mau buru-buru kayaknya cukup nih kayaknya. Ya udah, kelompok berapa lagi nih? Kelompok 3, kelompok 1, 4. Santai aja ya. Ini menarik ini teori kasus. Ini teori kasus. Ini saya bocoran aja. Teori kasus ini hanya diajarkan di Kalabahu LBH. Alumni LBH, nggak diajarkan yang lain. Yakin saya. Wah, Ratu. Iya, soalnya ternyata itu cuma buat sendiri aja, bukan buat Silakan. Silakan teman-teman. Next kelompok berapa? webcam, bukan buat conference. Jadi dia jauh tuh nggak bisa kelihatan, buram gitu loh. Iya. Kalau untuk jarak jauh. Jadi dia kayak cuma dekat aja gitu di sini. Oke. Cuman ya itu, cuman nggak bisa jarak jauh. Jadi cuman kayak udah segini doang. Iya, kalau mau conference. Iya. Lihat kekuatan kameranya, Pak, kualitas kameranya. Oh, itu jauh dia bisa di zoom. Iya. Ini kan dari fokusnya itu loh, Pak. Selamat siang teman-teman. Ini mungkin akan lebih cepat ya dibanding kelompok lainnya karena kita tadi biar lebih cepat aja pakai kasus yang kita semua tahu gitu loh, kasus itu yaitu terkait Fathia gitu ya. Ya, kenapa? Ini kita pakai tagarnya tagar Fathia tanpa Haris gitu. Ini ada Oke, jadi kalau para tidak perlu dijelaskan karena udah tahu semua ya bahwa itu adalah bentuk kriminalisasi pakai UU ITE. Jadi kita teori kasusnya di sini yaitu pertama terkait politik kekuasaan dan kemudian yang kedua upaya pembungkaman kebebasan berpendapat. Nah, dari teori kasus ini kita juga untuk bukti hukum yaitu pertama podcast Ngehantam milik Haris Azhar dan publikasi riset dengan dasar hukum ada di konstitusi, kemudian undang-undang HAM, undang-undang kebebasan berpendapat, undang-undang konvensi ICCPR, kemudian undang-undang PPLH terkait anti-slapnya karena hasil risetnya itu adalah bentuk upaya membuka bisnis ekstraktif yang ada di Papua itu melibatkan militer kayak gitu, jadi bisa pakai anti-slap harusnya. Kemudian juga ada SNP Komnas HAM, walaupun kalau di peraturan perundang-undangan itu nggak tahu ada di mana apa ya, nggak ada di hierarki perundang-undangan, tapi ini adalah upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nggak tahu bisa digunakan apa enggak pada prakteknya, tapi bisa di challenge. Ya, tapi kan jatuhnya dia di peraturan yang dibuat oleh Komnas HAM gitu loh. Jadi di pasal 8 tuh kalau di undang-undang pembuatan peraturan undang-undangan terkait ada itu perlindungan PPHAM ya, perlindungan pejuang lingkungan, kemudian ada juga dan lain-lain itu banyak SMP-nya. Kemudian terkait fakta hukumnya kita berfokus pada bahwa Fathia tidak mencemarkan baik nama orang ataupun instansi kayak gitu. Dalam hal ini bukan Luhut atau bukan militer atau siapa, jadi bukan pencemaran nama baik. Kemudian fakta hukum kedua, Fathia menyampaikan hasil riset kajian yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Itu fakta hukumnya. Kemudian terkait kelemahan argumentasinya, yaitu pertama karena tadi teori kasus yang kita pakai adalah politik kekuasaan, maka kelemahan kita juga dalam hal ini adalah kasus ini syarat bermuatan politik begitu. Kemudian yang kelemahan kedua adalah UITE. Kita semua tahu bahwa UITE itu mengandung pasal karet gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan oleh pemilik kuasa itu dan terlihat bukan hanya di kasus Fathia, tapi di kasus beberapa kasus untuk melakukan pembungkaman pakainya ITE yang kemudian dikuatkan di KUHP yang baru sekarang. Nah, di sini masuk kelemahan ya UITE dan oh ya ini kayak menjadi suatu wacana gitu untuk membungkam
isu sumber daya alam secara besarnya itu pakainya ITE. Kayak yang terjadi di mana? Daniel di mana? Ya, di Karimun Jawa itu pakai ITE, dan juga di Jambi juga ada UITE. Nah, kemudian terkait kekuatan argumentasi kita, yaitu tadi yang terkait bukti hukum ya, bahwa dasar hukumnya ini, kemudian bukti riset lapangan. Jadi harusnya berfokus proses persidangan itu apabila itu dimasukkan sebagai masalah hukum, harusnya fokusnya itu di bukti riset lapangannya. Harusnya jasanya apa ya, bisa membuktikan bahwa riset lapangannya itu salah atau apa tidak, yang disampaikan oleh Fathia itu tidak sesuai riset. Harusnya berfokus ke sana, bukan berfokus pada pencemarannya itu. Maksudnya itu kan subjektif jaksa, penguatan subjektifnya jaksa itu dia tidak melihat hasil riset itu. Jadi itu tadi sih yang menjadi diskusi singkat kita terkait kasus Fathia. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa nambahin. Ayo tambahan di kelompok 4. Kira-kira argumentasi lawan atau teori kasus lawan untuk menghajar, misalkan untuk mengcounter teori teman-teman itu apa kira-kira? Ada satu kunci, ada pernyataan jaksa atau pertanyaan pihak sebelah itu yang menurut saya agak menarik, yaitu aktivis tidak kebal hukum. Itu karena pernah ada begitu ya, aktivis tidak kebal hukum itu di TikTok, di mana, di X dan yang lain tuh banyak banget komentar begitu, bahwa aktivis tidak kebal hukum kayak gitu. Itu juga sebetulnya argumentasi lawan itu untuk mengerti. Yang kedua, harus minta saham, gitu kan? Ada begitu kan ya? Itu kan argumentasi yang dibikin, teori kasus yang mau dibikin lawan supaya mengkerdilkan teori kasus kita. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Dari kelompok 4. Kami dari kelompok 1. Oh, komentar belum? Misalnya kelompok 1 belum. Ini kelompok 4 dulu, ada tambahan nggak? Yang soal tadi. Kan sebetulnya soal presentasi harus memposisikan diri sebagai jaksa sebetulnya. Oh iya. Ya, jadi sebetulnya anggap saja yang ini lawyernya Fathia ya, Fathia. Nah, yang Straight untuk artis kelihatan yang satu. kayak Begini, kayak waktu rapat biasa juga kan orang lain hasil kelihatan, riset yang kelihatan. dipresentasikan Enggak, itu hasil riset bersama udah dicobain sama Pak. oleh Kayaknya memang termasuk Fathia juga, kejelian hasil Satgas kameranya juga Infotas. beda, makanya dia lebih Kemudian mahal. ada juga beberapa kuasa hukum Fathia yang hari ini duduk sebagai kuasa hukum. Pertanyaannya adalah, apakah itu tidak konflik of interest? Apakah itu tidak konflik of interest? Karena potensial kalau diminta keterangan mereka untuk memberi keterangan di hadapan sidang. Sedangkan mereka juga adalah kuasa hukum. Jadi ini yang kemudian kemarin luput dari atensi jaksa sebetulnya. Kalau jaksa mau nakal, dia pertanyakan status kuasa hukum di dalam ini. Nah itu mungkin hal yang sebetulnya di luar hukum, tapi sebetulnya penting untuk kita cukup hati-hati. Kita betul membela teman, tapi seringkali kita juga harus salah jeli lihat itu. Lagi-lagi Fathia, untuk Fathia, straight artis satunya lagi. Yang lain tidak ada yang mau nambahin, teman-teman. Bagus, ada yang lain nggak? Itu perlu dijelaskan untuk kelompok 4 itu. Tapi jangan deh, waktunya habis.
Kelompok 1 ya, terakhir ya. Ya, jadi ini hanya sebuah jadi teori hukum, teori kasus itu kan sebuah deskripsi bagaimana upaya pengacara atau advokat mendampingi klien. Maka itu kan kami contohkan di sini kasusnya adalah Fathia. Ini kan dari asosiasi advokat ini. Oh, ada. Tadi enggak. Melihat bahwa kasus Fathia ini sebenarnya yang Tadi hilang. teori kasusnya tadi soal ini bukan yang sebenarnya terjadi, tapi kita jadi pembelajaran kita ke depan. Nah kemudian dalam prosesnya seharusnya yang dijadikan fakta hukum atau bukti hukum atau kelemahan argumentasi dari jaksa tadi misalnya soal kuasa hukum itu clear, bukan yang di kompas itu ya, tapi di sini hukumnya clear. Artinya bahwa melihat suatu tujuan dari deskripsi proses Fathia yang ada di sini berdasarkan hukum ya, seharusnya dalam gugatan yang dilayangkan di Undang-Undang ITE pasal 233 itu tidak ada hubungannya dengan publikasi riset. Nah itu sebenarnya yang kita fokuskan. Tapi dasar tadi sudah dia pokoknya kemana-mana saya. Gitu. Terima kasih. Iya sih, perdebatannya luar biasa ya, kencang ya. Kita geser deh kelompok 1. Kelompok 1 pada kelompok 1. Iya, Mas. Kuasa hukum ya. Dari kelompok 1 ini kemudian Ada ini, ada yang di-share nggak? Bisa di-share, kita baca bareng-bareng nggak? sudah, oh ya. Sama sudah dikirim tentu. Ini belum jadi kohos. Bisa share screen kok. Oh ya. Ya baik, perkara ataupun persoalan yang diangkat di kelompok 1 ini mengenai dugaan unlawful killing ataupun extrajudicial killing terhadap anak berusia 13 tahun, Afid ya, yang sekarang masih proses pembahasannya dan viral di berbagai platform sosial media. Jadi secara teori kasus kemudian dugaan kami selaku pembela korban ya, dalam hal ini advokatnya, itu ada terjadi proses extrajudicial killing oleh pihak kepolisian yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 104 Undang-Undang 39 tahun 2009, dan kemudian secara pemidanaannya pasal yang digunakan adalah pasal 338 KUHP dan pasal 35 sampai 3 ya. Ini ada penganiayaan sebelumnya. Nah, peristiwa hukum yang kemudian ditemui di dalam persoalan ini adalah temuan mayat anak yang bernama Afid di jembatan dekat dengan Polsek Kuranji di Padang. Kemudian adanya fakta yang kemudian ada dugaan akan adanya peristiwa tawuran di mana kemudian itu tidak terjadi. Kemudian adanya keterangan saksi yang melihat Afid dikerumuni polisi sekitar jam 4 subuh, dan bahwa ada keterangan saksi yang menyatakan korban sempat ditahan di Polsek Kuranji. Dan ada beberapa fakta hukum yang ditemui di sini. Pertama adalah dalam tubuh atau kemudian di tubuh mayat anak bernama Afid ini ditemui luka di perut dengan patah tulang rusuk sebanyak 6. Kemudian dan ada luka di paru-paru. Fakta hukum kedua itu bahwa peristiwa dugaan akan terjadinya tawuran di sekitar Polsek Kuranji itu tidak pernah terjadi. Yang ketiga, korban ditemukan tidak memegang atau ditemukan senjata tajam di sekitar korban Afid. Kemudian
Kemudian fakta keempat adanya penangkapan terhadap 18 orang anak dengan dugaan akan melakukan tawuran. 5 bahwa anak-anak ditangkap dan diperiksa satu-satu. Kemudian ada fakta hukum juga bahwa 17 polisi dari puluhan polisi yang kemudian dilaporkan secara etik itu terbukti melanggar kode etik di dalam menangani atau mengatasi peristiwa dugaan tawuran yang akan terjadi. Nah, sehingga kami merasa bahwa kuat dugaan adanya proses extrajudicial killing ataupun pembunuhan yang disertai penganiayaan sebelumnya. Di mana alasan kuat ini adanya saksi yang melihat korban dikerumuni oleh polisi pada saat polisi berupaya untuk memitigasi terjadinya peristiwa tawuran. Yang kedua, hal yang harus bahwa ditemukan luka-luka ya. Ini di tubuh korban akibat yang patut diduga akibat kekerasan. Dan yang selanjutnya bahwa setelah ada penangkapan dugaan tawuran, Apip ditemukan meninggal. Itu yang menjadi alasan-alasan kuat bahwa ada peristiwa extrajudicial killing di situ atau ada proses pembunuhan. Namun hal-hal yang perlu dibuktikan di dalam proses ini adalah belum dilakukan proses otopsi, sehingga kemudian keterangan-keterangan ini perlu dilakukan untuk memperkuat adanya hasil otopsi korban. Kemudian hal yang perlu kami gali juga adalah saksi-saksi yang melihat secara langsung korban Apip terakhir kali sebelum meninggal. Karena Apip ini secara peristiwa kemudian bukan bagian daripada masa yang ingin tawuran, tapi orang yang saat itu lewat di sana membeli minyak membeli minyak motor, namun di situ sudah berkerumun sehingga kemudian tidak bisa lagi keluar dari barisan massa itu, dan itu ada penertiban. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kegaduhan di sana yang menyebabkan Apip ini kemudian menjadi salah satu korban ya, akhirnya meninggal dunia. Nah, saksi-saksi yang melihat posisi Apip inilah yang akan menjadi salah satu kunci yang perlu dijadikan bukti ya, di dalam persoalan ini. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Mas dan Mbak Ranti dan lain-lain, Bang Greg gitu. Itu mungkin Mas. Ada teman-teman dari LBH Padang? Ada perwakilan ini dari LBH Padang. Linda ya? Ratih ya? Ratih direktur ya? Direktur ya? Direktur LBH Padang? Indira yang direktur sekarang. Ah? Jadi mungkin menjawab juga apa saja argumentasi serangan balik yang dibangun oleh Kapolda itu terkait kuat dugaan bahwasanya Apip itu meninggal sendiri gitu kan, jatuh dari jembatan. Argumentasi itu terus menerus dibangun dengan menarasikan, saya sangat yakin bahwasanya Apip sudah jatuh dari jembatan. Dan ada karena takut ditangkap polisi, makanya memilih untuk terjun ke sungai. Awalnya narasi yang dibangun itu adalah Apip meninggal gara-gara tenggelam. Tapi yang kita temukan adalah TKP-nya itu kedalaman 50 cm. Sehingga memang ketika narasi dia ditemukan dalam keadaan narasi dia meninggal karena tenggelam, kita buktikan, kita balas lagi dengan temuan TKP, ternyata TKP sudah berubah. Dan belum ada pemasangan garis polisi. Sehingga narasi itu juga kita jadikan bahan untuk serang balik. Nah, juga terkait akhirnya ada gelar perkara bersama Polda, itu ternyata saksi Adit yang sudah dipegang oleh Polda itu memberikan keterangan bahwasanya Adit menerangkan bahwasanya keberadaan Apip itu tidak berada di proses Kuranji. Jadi keterangannya berubah. Nah, yang kita bayangkan sih situasinya adalah alat apa yang bisa kita jadikan bukti. Itu berarti kita harus lebih mendorong tentang bagaimana analisa dokter forensik dan psikolog forensiknya. Karena keterangan anak kan juga tidak bisa jadi sebagai transaksi, tapi juga harus dibuatkan bagaimana keadaan psikologisnya agar memang keterangan dia benar-benar yang sebenarnya kan gitu. Tapi masalahnya Polda sudah memegang Adit ketika kasusnya viral, dia harus dipegang Adit dan ketika kasus juga viral itu memang ada beberapa tindakan Polda itu merupakan rumah-rumah orang-orang yang bukan 18 orang ini. Ada memang narasi penyiksaan pada 18 orang anak ini tidak lebih besar gitu kan. Oke, tahu dulu. Ini banyak banget faktanya ya. Ini nanti jadi kayak bedah kasus nih. Oke. Jangan jadi bedah kasus. Pertanyaan saya begini, teman-teman kelompok 1. Teori kasus apa yang mau dibangun polisi saat ini dan bagaimana cara ngonternya? Teori kasus yang ingin dibangun polisi adalah Apip meninggal gara-gara jatuh sendiri.
Oke, jatuh sendiri. Oke, jatuh sendiri ya. Yang kedua apa? Tidak adanya dugaan ekstrajudisial yang dilakukan oleh kepolisian. Tidak ada dugaan. Jadi extrajudicial killing itu adalah asumsi, tidak terbukti gitu ya. Yang ketiga apa? Yang soal bawa pedang itu mengasumsikan apa itu? Kalau itu kita membawa pedang adalah kita penggiringan opini. Penggiringan opini, Polda itu pengen menggambarkan ada aksi tawuran dan ini benar loh aksi tawuran, berarti tindakan polisi mau mengalihkan tapi tidak benar loh tawuran, kemudian nggak ada Oke. tawuran, kita melakukan penangkapan secara kasar gitu. Oke. Nanti teman-teman udah tahu ya argumentasinya. Mereka ingin mensimplikasi bahwa ternyata ini bukan extrajudicial killing ini adalah bunuh diri, ini adalah tawuran gitu, ini adalah apa dugaan extrajudicial killing tidak terbukti kayak begitu ya. Dan kalian ya teman-teman. Oke, saya pikir udah bagus ya, tapi ya intinya beginilah. Saya ingin pesan begini. Eh Dalam teori kasus kita harus menentukan salah satu isu atau 2-3 isu penting yang kita bisa explore ya. Yang pertama tadi soal yang kelompok kedua itu tadi soal strict liability, ini ngomong soal extrajudicial killing, bahwa unprocedural conduct gitu. Ada ketidakprofesional, bahkan ketidakprofesional polisi itu menimbulkan kematian gitu. Tadi ada kelompok 2 atau sebelumnya itu ngomong soal kehati-hatian, itu perlu juga dibuat satu teori bahwa kehati-hatian itu buktinya ini. Jadi perkuat. Jadi 1-2 isu yang kalian bisa perkuat itu membangun teori kasus. Saya pikir begitu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak yang kalian mau sampaikan, unek-unek apa sebelum kita akhiri, kan udah 1:30 ini. Bisa di share screen-nya, bisa dimatiin nggak apa-apa. Saya ada satu slide lagi, coba. Share screen bisa di close dulu, bisa dikeluarkan dulu. Nah, oke. Saya mau berbagi soal riset ya, riset advokasi. Nah, teman-teman di kantor-kantor lawyer besar ya, kantor-kantor kantor-kantor lawyer yang oke, yang dalam nyusun gugatannya juga oke, mereka selalu punya yang namanya riset. Bang Fredrik itu pasti punya kelompok riset. Ada teman-teman senior kita yang dia pandai meriset ya. Dia selalu melakukan riset terlebih dahulu untuk menangani perkara. Ini penting. Jadi teman-teman kalau melakukan advokasi atau nanti kalau buka kantor, kalau ada case, tolong riset. Ya, ada banyak kasus yang ternyata bukan hanya tingkat undang-undang yang dirubah. Anda harus baca mulai dari hasil pertemuan kamar di Mahkamah Agung. Contoh soal kepahitian, ya tidak boleh Prodam PKPU tidak boleh dibawa dalam kepahitian misalkan. Terus ada banyak sekali soal penghapusan pidana, ya ada juga banyak. Ada juga soal barang bukti juga banyak. Jadi teman-teman, pesan terakhir saya adalah sebelum mengadvokasi, melakukan pembelaan, riset dulu. Cari hal-hal yang lebih detail. Itu paling banyak di kamar pidana, kamar perdata di Mahkamah Agung. Hasil rapat kamar perdata, hasil kamar pidana. Itu paling update di situ. Dan itu biasanya tidak banyak orang mengetahuinya. Jadi riset itu akan membantu teman-teman untuk membuat satu kerangka berpikir dalam pembelaan maupun menentukan teori kasus. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Waktunya sudah hampir jam 1 ya. Terima kasih juga antusiasnya. Kita mungkin bisa ketemu lagi di acara-acara offline atau ketemu di jalan, tolong disapa ya. Siapa tahu saya lupa atau saya tidak mengetahui ini karena teman-teman banyak sekali di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta dan Epistema yang memfasilitasi pertemuan ini. Saya kembalikan ke Mas Asep, silakan, atau moderator, monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmud.
Untuk sesi yang sudah disampaikan, ya mudah-mudahan nanti komunikasi lebih lanjut ya, masih bisa ya. Kalau ada teman-teman bertanya, pendalaman ya bisa telepon ke. Oh silakan Mas, kalau ada case-case kepailitan yang baru, monggo silakan lah. Ada tagihan yang nggak dibayar ya, monggo lah kita pailitkan. Ada PKP. Jangan lupa komisi ya. Oh siap. Baik. Terima kasih Pak Munur, silakan kalau sudah mau meninggalkan ruang Zoom. Ya, kami di sini juga akan mengakhiri sesi siang ini dengan istirahat. Atas pelanggan harus kita penuhi, terutama yang dari Kalimantan Timur. Iya benar. Ya baik. Terima kasih kawan-kawan. Kita bisa akhiri untuk sesi siang ini ya. Kita akan masuk lagi jam 1.45 atau jam 2 lah ya. Jam 2 ya sepakat. Jam 2 ya. Jam 2 ya. Seperempat jam ya. Baik. Baik, kita hapus untuk kita semua. Thank you, kasih ya Mas. Ya, Sarjin Liv.